Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fate dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 77. Petinggi Misterius. Istimewa. Kring, kring, kring. Nada dering telepon yang agak mendadak ini terdengar menggelegar dan mengejutkan semua orang. Jonathan Lewis mengeluarkan ponselnya dan memeriksa siapa yang menelepon. Kemudian, dia tanpa sadar tersenyum dan mengumumkan, "Ini dari Ketua Dewan Direksi kami." Ketua Dewan Direksi. Semua orang di sekeliling menjadi waspada begitu mereka mendengar kata ini. Tentu saja, mereka semua tahu bahwa Ketua Dewan Direksi Grup Harja adalah salah satu petinggi kota Jakarta, Prabu Kartawiraja yang terkenal. Semua orang di tempat itu tahu bahkan tanpa berpikir dua kali bahwa tujuan panggilan Prabu Kartawiraja saat ini adalah untuk mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-50 kepada Jonathan Lewis. Fiu. Jonathan Lewis menarik napas dalam-dalam lalu mengangkat telepon. Segera, suara baik dan lembut Prabu Kartawiraja terdengar. "Hahaha, selamat, Jonathan." Selamat. Jonathan Lewis tidak bisa menahan senyumnya saat mendengar suara hangat ini. Karena reputasi Prabu Kartawiraja sangat terkenal, Jonathan Lewis bersikap hati-hati dan waspada di sekitarnya meskipun dia adalah seorang wakil presiden. Ini adalah pertama kali dalam hidupnya dia mendengar seorang Prabu Kartawiraja berbicara dengannya dengan nada ramah dan lembut. "Sama-sama, Ketua Dewan Direksi Prabu. Ini hanya hari ulang tahunku. Saya memang tersanjung karena Anda secara pribadi menelepon saya." Jonathan Lewis sangat bersemangat pada saat ini sehingga wajahnya bahkan bersemu merah. Namun, Prabu Kartawiraja mengatakan sesuatu yang lain dengan nada yang berarti melalui telepon dengan menambahkan, "Jonathan, saya tidak mengucapkan selamat untuk ulang tahun Anda." "Apa?" Pria itu terbelalak. Hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-50. Jika Prabu Kartawiraja tidak mengucapkan selamat, lalu untuk apa dia mengucapkan selamat kepadanya? "Pak Prabu, saya khawatir saya tidak benar-benar mengerti kata-kata Anda," Jonathan berkata dengan bingung. Prabu Kartawiraja memberikan jawaban yang lebih mendalam di telepon dengan menjelaskan, "Jonathan Lewis, jangan bilang bahwa Anda belum bertemu tamu misterius di pesta ulang tahun Anda. Tamu istimewa itu tidak hanya akan memberi Anda promosi dan kenaikan gaji, dia bahkan akan membawa Anda ke tingkat yang lebih tinggi dalam karir Anda." Suara pria itu penuh dengan kekaguman. Ini karena dia, Prabu Kartawiraja yang terkenal, bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertemu tamu misterius ini. Namun, orang misterius ini menghadiri pesta ulang tahunnya. Itu pasti merupakan sebuah keberuntungan dari perbuatan baik yang dia kumpulkan di kehidupan masa lalunya. Tamu istimewa yang misterius, membawaku ke tingkat karir yang lebih tinggi. Jonathan Lewis menjadi lebih bingung setelah mendengar ini. Jika ada tamu istimewa, tidak diragukan lagi bahwa Lintang dan Siswanto Barma yang paling istimewa. Begitu dia memikirkan hal ini, dia percaya bahwa Prabu Kartawiraja hanya bercanda dengannya. Jadi, dia berkata sambil tertawa, "Pak Prabu, Anda pasti bercanda. Memang ada beberapa tamu istimewa hari ini, tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat bodoh. Saya telah mengusir kedua orang itu karena mereka hanya mencari masalah di sini." "Apa?" Ada keheningan sesaat di telepon. Lalu suara gemetar Prabu terdengar berkata, "Apa yang terjadi?" Jonathan Lewis bahkan tidak menyadari ada yang salah dengan suara Prabu. Sebaliknya, dia menjawab dengan arogan, "Saya beritahu kepada Anda Pak Prabu. Siswanto Barma dari grup Barma dan menantunya yang sampah itu datang barusan. Menantu laki-lakinya yang tidak berguna itu sangatlah sombong. Dia bahkan berani mengancam saya. Dia tidak hanya mengancam saya, tetapi dia bahkan mengancam grup Harja." "Apa yang baru saja dia katakan?" "Oh benar, dia mengatakan bahwa jika saya tidak keluar hari ini, grup Harja akan hancur dalam 3 hari. Tidakkah menurut Anda itu konyol?" "Hahaha, orang ini hanya menantu yang hanya menumpang. Bagaimana dia bisa menjadi sangat sombong?" Tidak ada suara yang terdengar di ujung telepon setelah Jonathan selesai berbicara. Hanya ada keheningan yang mati. "Pak Prabu, Pak Prabu." Jonathan Lewis merasa jantungnya berdetak kencang. Dia punya firasat tidak enak sekarang. Selain itu, meskipun mereka sedang berbicara di telepon sekarang,
Jonathan Lewis dapat mendengar napas berat Prabu Kartawiraja di ujung sana seolah-olah dia berusaha keras untuk menahan amarahnya. Apa yang terjadi? Jonathan Lewis langsung panik. Pak Prabu, apa yang terjadi? Tolong jawab saya. Wajah Jonathan Lewis menjadi pucat karena ketakutan. Setelah keheningan yang lama, napas berat di ujung telepon akhirnya menjadi tenang. Kemudian suara dingin Prabu terdengar dan berkata, Jonathan Lewis, apa yang telah kau lakukan? Kau tidak hanya membawa masalah bagi keluargamu sendiri, tetapi kau juga telah menempatkan grup Harja dalam masalah besar. Kata-kata itu menghantam Jonathan Lewis dengan keras. Dia bergidik tak terkendali setelah mendengarnya. Dia bisa merasakan dengan jelas ketakutan Prabu dengan mendengar suaranya di ujung telepon. Seolah-olah dia telah melakukan dosa yang tak terampuni. Pak Prabu, itu tidak mungkin. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya mengusir 2 orang bodoh. Jonathan Lewis hampir berteriak ketakutan. Saat dia selesai berbicara, matanya tiba-tiba terbelalak. Tanpa sadar, kata-kata yang diucapkan oleh Lintang sebelum dia pergi muncul di benak Jonathan Lewis. Jika kau tidak mengundurkan diri hari ini, Jonathan Lewis, maka grup Harja akan hancur dalam 3 hari. Itu tidak mungkin. Sebuah getaran menjalari pria itu dan sekarang dia tampak seperti bertemu hantu. Bagaimana sekarang? Apakah kau akhirnya menyelesaikannya? Suara dingin Prabu terus berdering di ujung telepon saat dia berkata, itu benar. Menantu laki-laki yang sombong dan tidak tahu malu yang baru saja kau usir itu adalah tamu istimewa yang misterius yang sedang saya bicarakan. Dia adalah ketua grup global. Pimpinan teratas grup global, Dek. Sebelum tatapan semua orang tercengang, Jonathan Lewis terkapar di lantai seolah-olah telepon itu telah menghabiskan seluruh tenaganya. Terlebih lagi, Listio dan yang lainnya bahkan melihat air seni mengalir keluar dari celana Jonathan Lewis. Apa yang terjadi sehingga membuatnya sangat takut? Listio dan yang lainnya di sekitarnya tercengang. Mereka adalah orang-orang yang melihat Jonathan Lewis mengangkat telepon dengan semangat tinggi dengan mata kepala sendiri. Sekarang, mereka melihat wajahnya memucat seolah-olah dia benar-benar takut akan sesuatu. Dan sekarang, Jonathan Lewis sangat ketakutan sehingga dia benar-benar terkapar di lantai dan mengencingi celananya. Apa yang sebenarnya terjadi? Listio dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi. Orang atau hal seperti apa yang benar-benar dapat menakuti wakil presiden grup Harja. Ini benar-benar sulit untuk dimengerti. Sementara itu, Jonathan Lewis sepertinya sudah melupakan apa yang ada di sekelilingnya sekarang. Dia berbicara ke telepon dengan wajah pucat. Pak Prabu, Anda pasti bercanda dengan saya, kan? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang pemimpin? Itu di luar nalar. Jonathan Lewis merasa pandangan dunianya telah terbalik. Lintang adalah seorang menantu keluarga Barma yang telah menjadi bahan lelucon selama 3 tahun. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi pimpinan grup global? Ini sangat bodoh. Suara dingin Prabu lagi. Menurutmu siapa Jenderal Fed dari Jakarta itu? Menurutmu siapa pimpinan grup global itu? Menurutmu siapa Dr. Liam yang terkenal itu? Mereka semua adalah dia, bos utama kita. Pada awalnya, kau memiliki kesempatan untuk mengikuti dia dan menjadi raksasa di antara para raksasa. Namun, kau hancur sekarang. Sekali lagi, kata-kata itu menghantam Jonathan Lewis dengan keras. Dampak kata-kata itu terhadapnya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang fatal. Dia hanya bisa merasakan bahwa dia menjadi gila sekarang. Jenderal Fed dari Jakarta, bos grup global, Dr. Liam. Pada akhirnya mereka hanyalah rang yang sama dan dia adalah orang yang diolok-olok oleh Jonathan Lewis. Bagaimana ini bisa terjadi? Jonathan Lewis tampaknya menderita keterkejutan besar pada indranya saat ini. Sorot ketakutan di matanya pertama kali berubah menjadi tatapan yang membuatnya tampak tersesat, yang akhirnya berubah menjadi kekosongan yang memenuhi matanya. Kemudian, sudut mulutnya berkedut dan melengkung menjadi senyum bodoh. Hahaha, pemimpin itu datang menemuiku. Aku bertemu dengannya dan aku kehilangan kesempatan. Hahaha, aku ditakdirkan untuk dikutuk. Hahaha, Jonathan Lewis benar-benar kehilangan akal sekarang. Dia tertawa terbahak-bahak sambil berguling-guling di lantai. Seolah-olah dia menjadi gila setelah mengalami trauma serius. Dia bahkan tidak mendengar desahan Prabu di ujung telepon.
Jonathan Lewis. Kau telah dipecat selamanya dari grup Harja. Telepon ditutup. Jonathan Lewis menjadi gila.